sebuah kabar yang cukup mengejutkan. Dari hasil survei Litbang Kompas periode 30 April sampai 9 Mei, 3 partai pengusung Anies Baswedan sebagai baca pres 2024, elektabilitas mereka ternyata turun. Ini yang mengejutkan ya. Kenapa bisa turun? Ya kan seharusnya begitu mereka mendefinitifkan siapa capres yang akan mereka dukung, diharapkan kan ada namanya efek ke elektoral atau ke pendukung partai tersebut. Misalkan naik gitu ya jumlah pendukungnya. Ternyata nggak demikian, sebaliknya justru pendukung ketika partai ini cenderung untuk turun. Pastinya ini mengkhawatirkan bagi ketiga partai tersebut. Bahkan dalam survei Litbang Kompas ini, PKS yang saat ini masih mendapatkan kursi di Senayan berdasarkan survei dari Litbang Kompas, elektabilitas partai ini turun di bawah 4%. Ya, artinya apabila kondisi ini stabil atau kontinu sampai tahun 2024, pas pada saat pemilihan legislatif, artinya apa? Partai Keadilan Sejahtera tidak akan lagi mendapatkan kursi di Senayan. Sementara kita ketahui bahwa syarat minimal untuk mendapatkan kursi di Senayan, sebuah partai harus memiliki minimal 4% dari suara pemilu nasional. Jadi suara pemilu pada saat pileg ya. Nah, apabila ini tidak terpenuhi ya pastinya PKS out dari Senayan. Tentu ini bikin miris PKS juga ya. Kalau mereka masih mempertahankan Anies sebagai capres mereka, dan kondisi ini terus berjalan sampai Pileg 2024 atau Pilpres 2024, ya artinya mereka justru bukan mendapatkan keuntungan dengan mencapreskan Anies, tapi justru malah buntung. Nah, kita belum tahu apakah nanti akhirnya PKS itu akan melepaskan Anies dan lebih baik mendukung capres yang lain. Kalau melihat kondisi ini ya, bisa jadi Anies akan kehilangan tiket untuk maju dalam kontestasi 2024 ya. Saya yakin lah ketiga partai ini akan berpikir kembali apakah mereka tetap melanjutkan mengusung Anies atau lebih baik koalisi ini dibubarkan atau dirubah sesuai dengan nama koalisi ini ya. Koalisi yang selalu berubah dan koalisi yang selalu galau. Artinya apa? Mereka juga tidak yakin dengan capres yang mereka usung. Buktinya mereka tidak berani mendukung Anies secara tegas, baik dalam bentuk komitmen ataupun secara legal. Artinya kalau legal itu kan ya mereka buat satu perjanjian yang disahkan oleh notaris dan itu akan mengikat sampai Pilpres 2024. Nah, ternyata kan enggak. Justru mereka itu hanya menerbitkan sebuah semacam piagam atau apa. Jadi secara legal, piagam itu tidak mengikat secara hukum. Apalagi komitmen. Kan cuman hanya piagam itu memberitahukan bahwa ini loh koalisi yang mendukung Anies. Tapi tidak mengikat mereka dalam berperilaku maupun mengambil sikap di kemudian hari. Nah, ternyata kalau melihat perubahan dan dinamika sekarang ini di mana elektabilitas Nasdem, Demokrat dan PKS itu cenderung turun, pastinya masa depan koalisi ini dipastikan akan bubar dengan sendirinya atau bubar jalan. Ya, tanda-tandanya sudah jelas ya. Semenjak Anies dideklarasikan pada akhir tahun lalu sampai bulan kelima tahun 2023, belum ada satupun bakal cawapres Anies yang berminat untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres untuk kontestasi 2024 ya, gak terdengar itu. Berbeda sekali dengan Ganjar Pranowo, di mana saat ini banyak tokoh-tokoh nasional yang ibaratnya pengen menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Nah, sebaliknya untuk yang menjadi
bakal cawapres Anies ini kok nggak kedengaran? Apa nggak ada yang berminat atau memang Anies nggak laku? Atau mereka juga sudah tahu bahwa Anies pasti akan kalah, jadi percuma juga ya. Karena kalau mereka masuk menjadi bakal cawapres, artinya kan dia harus berkomitmen juga, baik secara waktu, pikiran, dan yang tak kalah penting adalah duit, dana atau logistik untuk memenangkan Pilpres 2024. Nah, pastinya mereka juga berpikir ulang ya, kalau kalah kan rugi bandar gitu ya. Jadi lebih baik mereka mengajukan diri atau melobi untuk bisa mendapatkan posisi sebagai bakal cawapres Ganjar yang memang diprediksi bakal menang. Apalagi kalau menurut hasil survei Litbang Kompas ini, elektabilitas dari partai-partai yang mendukung Ganjar Pranowo itu ternyata terpaut lebih tinggi, cukup jauh jaraknya dengan elektabilitas partai-partai pengusung Anies Baswedan. Ya meskipun di depan publik tokoh-tokoh dari tiga partai itu mereka yakin bahwa mereka bisa memenangkan Anies dan mereka solid, bahkan mereka juga mengatakan tidak akan bubar. Tapi itu kan masih sebatas retorika. Kita lihat bagaimana nanti pada 1-2 bulan lagi apakah mereka masih mengucapkan atau menyatakan hal yang sama. Tentu kita ingat dulu ya, para politisi Nasdem saat itu mengatakan bahwa mereka tidak akan mencalonkan Anies yang memang teridentifikasi sebagai bapak politik identitas. Tapi faktanya berkata lain, belakangan para politisi yang dari Partai Nasdem yang dulu galak kepada Anies, mereka sekarang lebih baik tiarap karena pendiri Partai Nasdem yaitu Surya Paloh memutuskan bahwa Anies sebagai baca pres mereka. Jadi dinamika politik itu bisa berubah dengan cepat. Apalagi setelah kemarin Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate menjadi tersangka korupsi kasus BTS senilai 8 triliun. Nah, dengan adanya kasus ini, otomatis logistik yang dimiliki oleh Nasdem maupun ketiga partai ini bakal tersumbat. Dan saya yakin juga lah Anies tidak akan bisa lagi melakukan safari-safari politik ataupun yang katanya atau silaturahmi politik ke daerah-daerah. Karena tidak ada makan siang yang gratis. Ya, semoga bahasa bagikan bermanfaat.